Luffy, Zoro, dan Sanji bergegas menuju ke kapal dengan arahan Rayleigh. Sementara pasukan kelompok Mugiwara juga dibantu oleh teman-teman saat di pelatihan 2 tahun lalu. Seperti Luffy yang dibantu Hancock. Di sisi lain Brook sedang mengadakan konser di pulau ini, yang ternyata sekarang dia adalah rockstar. Namun saat dia mengetahui kalau semua telah berada di sini, dia pun meninggalkan kehidupannya agar bisa bersama dengan teman lamanya dahulu. Akhirnya, sekarang semua kru telah lengkap. Terlihat kalau sekarang semuanya sudah berubah dewasa. Nami dan Robin juga berubah menjadi semakin menarik. Sementara Usopp sekarang terlihat seperti lelaki sejati. Mereka semua sangat senang karena bisa kembali seperti dulu. Namun saat ini, mereka tidak basa-basi untuk menceritakan apa yang mereka lakukan selama 2 tahun ini. Karena sekarang pasukan angkatan laut telah mengepung semua pulau Sabaudi. Jadi saat ini, mereka harus bergegas untuk menuju ke Pulau Manusia Ikan. Beruntungnya pelapisan kapal telah selesai. Pelindung kapal tersebut sangat unik, karena gelembung itu tidak mudah meletus. Tapi meski begitu, jika pelapis tersebut terkena beberapa benda tumpul secara bersamaan, pelapis itu akan bisa pecah. Jadi di saat perjalanan mereka harus berhati-hati. Setelah semua persiapan dan langkah yang matang, mereka semua pun akhirnya menuju ke Pulau Manusia Ikan, yaitu dengan cara menyelam ke kedalaman 10.000 meter di kedalaman laut. Di perjalanan itu, semua kru sangat terkejut, karena mereka seolah-olah berada di akuarium besar. Karena mereka bisa melihat aneka ragam kehidupan di dalam laut. Pada waktu itu juga Nami mengatakan bahwa Pulau Manusia Ikan berada di bawah kedalaman 10.000 meter. Dan pastinya jika di kedalaman itu, maka monster laut juga berada di sana. Jadi Nami meminta mereka semua untuk berhati-hati jika ada monster laut. Waktu itu, Franky juga memberitahu sesuatu hal yang penting, bahwa Sanigo selama 2 tahun ini dijaga langsung oleh Kuma. Hal itu membuat lainnya terkejut. Lalu Franky menjelaskan kebenaran, bahwa Kuma adalah anggota pasukan revolusioner. Jadi dengan itu cuma berniat untuk melindungi Luffy dan teman-temannya. Namun untuk saat ini, Kuma bukanlah Kuma yang dulu, karena tubuh Kuma sekarang telah dimodifikasi seperti robot. Jadi saat ini Kuma yang asli telah tiada. Semua dibuat terkejut karena Kuma bukan orang yang jahat. Bahkan mereka menganggap kalau Kuma tidak melakukan hal itu, bisa jadi mereka semua telah ditangkap oleh pasukan polisi. Setelah kebenaran itu, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun di saat perjalanan tersebut, mereka didatangi oleh Karibo bersaudara. Tujuannya mereka ke sini untuk mengalahkan semua kru topi jerami. Namun saat mencoba mengintimidasi kru topi jerami, malah dia terbawa kapal dari Luffy. Dikarenakan kapal dari Karibo dibawa oleh sapi, yang mana sapi itu adalah bawahan dari Arlong dulu. Jadi saat sapi itu melihat Rio, sapi itu kabur dengan membawa kapal Karibo. Jadi sekarang Karibo hanya bisa pasrah, karena dia tidak memiliki persiapan sama sekali. Apalagi dia terlihat meremehkan kekuatan dari bajak laut Mugiwara. Singkat cerita, mereka masuk lebih dalam lagi, dan tidak terduga, mereka bertemu dengan monster raksasa yang bernama Kraken. Di mana Kraken memiliki badan yang besar. Bahkan dia bisa menghancurkan kapal dengan mudahnya. Itu terbukti dari kapal Karibo bersaudara yang telah hancur karenanya. Jadi benar bahwa monster laut sangatlah mengerikan. Melihat hal tersebut, Luffy berniat menjinakkannya. Atas hal itu Karibo memiliki saran, yaitu untuk melapisi tubuhnya dengan pelindung kapal. Jika Luffy dan yang lain melapisi tubuhnya dengan itu, mereka bisa bertarung di bawah air. Setelah semua itu selesai, Luffy, Sanji, dan Zoro mencoba menjinakkan Kraken. Diperlihatkan kekuatan dari mereka bertiga, di mana Sanji dan Zoro menyerang dengan kemampuan barunya. Dan kemudian Luffy mengakhirinya dengan serangan barunya yang ditambah haki. Dan setelah serangan besar itu akhirnya Kraken pun tumbang. Bersamaan pula ada sebuah arus besar yang membuat mereka terpecah belah. Sementara Nami dan yang lain masih di kapal mencoba untuk mencarinya. Tetapi saat ini mereka sulit mencari, karena sekarang mereka berada di bagian terdalam laut. Jadi terlihat kalau tempat ini tidak ada cahaya, dan tidak terduga, tempat ini adalah markas monster laut. Atas hal itu mereka bergegas pergi dari tempat ini. Namun resikonya pelindung mereka semakin tipis. Bahkan itu berkali-kali sampai akhirnya pelindung kapal tersisa hanya sedikit. Tidak terduganya lagi muncul monster raksasa yang mirip manusia. Beruntungnya saat itu Luffy dan yang lainnya datang. Tapi kali ini Luffy datang bersama dengan Kraken. Jadi Kraken telah dijinakkan. Atas hal itu juga, monster mirip raksasa tersebut akhirnya bisa dikalahkan. Kemudian mereka akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Namun sebelum masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba ada beberapa orang yang menghentikan mereka. Bajak laut itu mengatakan kalau mereka tidak bisa ke tempat ini. Tapi jika Luffy mau menjadi bawahan dari bajak lautnya, mereka akan memperbolehkan masuk.
Luffy pun menolaknya. Akan tetapi saat ini mereka tidak berniat untuk melawan mereka, karena sekarang mereka tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi yang seperti ini. Alhasil mereka melaju dengan mengorbankan pelapis kapal. Mereka semua pun bisa kabur. Tetapi masalah tidak berhenti begitu saja. Mereka terjebak di dalam laut untuk memasuki pulau manusia ikan. Karena tembok pertama memasuki pulau manusia ikan harus menembus arus. Dan jika mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, maka mereka akan mati. Singkat cerita, dengan adanya hal tersebut, mereka terdampar di sisi lain pulau manusia ikan. Beruntungnya Luffy, Chopper, Usopp, dan Sanji telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lain telah terdampar di sisi pulau. Cerita berlanjut dari Luffy dan lainnya yang telah diselamatkan oleh Kemi. Sementara yang lainnya lagi masih terpecah belah di sisi pulau. Robin, Nami, dan Franky terdampar di suatu pantai. Sedangkan Zoro tersesat di pulau ini, beralih ke Luffy dan yang lain. Di mana saat itu Luffy sangat senang karena Kemi telah menyelamatkannya. Setelah berbasa-basi cukup lama, Kemi mengantar mereka untuk berkeliling ke pulau manusia ikan. Kemi juga menjelaskan kalau di pulau manusia ikan ini dibagi beberapa kota. Tapi yang paling utama adalah tempat berbahaya di pulau ini. Tempat itu bernama distrik manusia ikan. Yang mana tempat itu adalah tempat kawasan bebas hukum. Karena di sana adalah tempat dari anak-anak terbuang. Bahkan Hachi, Arlong, dan Jinbei dulu juga tinggal di sana. Sesaat di sana ada hal yang menarik. Pertama, mulai dari ada cahaya matahari dan ada udaranya. Tetapi hal itu belum dijelaskan. Yang pasti ada sesuatu bagaimana cahaya bisa ke tempat itu. Kedua adalah ada sebuah kendaraan umum untuk mengantar seorang. Namun bedanya kendaraan umum itu adalah sebuah ikan yang dilengkapi dengan pelindung kapal. Tentunya di pulau manusia ikan pasti ada banyak duyung di sana. Mengingat tempat ini adalah tempat lahir dan para berkumpulnya para duyung di dunia. Luffy yang melihat hal itu terkejut. Karena mereka baru pertama kali melihat para duyung kecuali Kemi. Mereka bisa melihat banyak duyung di sana. Bahkan mereka menganggap kalau hal ini adalah sebuah mimpi. Atas hal tersebut Sanji yang telah terpesona, akhirnya bermain-main dengan mereka. Di sini Sanji tidak terpengaruh oleh penyakit anehnya. Di sela-sela istirahat dan menikmati keindahan pulau manusia ikan, Luffy memberitahu kepada Kemi kalau dia sangat ingin menemui seseorang di sini, yaitu Jinbei. Karena berkat dia dahulu, dia tidak tenggelam dalam keputusasaan karena telah kehilangan kakaknya. Namun di sini Kemi menjelaskan kalau Jinbei tidak ada di sini. Lantaran di tahun sebelumnya Jinbei telah mengundurkan diri dari Shichibukai karena suatu alasan. Namun hal tersebut tidak membuat Luffy menyerah. Karena pasti Jinbei ada di suatu sisi di pulau ini. Lantaran mereka dulu sudah berjanji untuk bertemu setelah Luffy selesai latihan. Di tengah pemikiran itu, tiba-tiba datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh 3 pangeran. Jadi di pulau manusia ikan ini ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Neptune. Sementara 3 anaknya yang bernama Fukaboshi, Ryuboshi, dan Manboshi. Tapi masih ada satu anak perempuan lagi. Dia bernama Shirahoshi. Tetapi sekarang Shirahoshi telah disembunyikan karena suatu alasan. Kembali lagi ke cerita, Fukaboshi dan 2 saudaranya sedang mencari bajak laut Mugiwara. Namun beruntungnya Kemi dan duyung lainnya menyembunyikannya. Alasannya Kemi berprasangka kalau Fukaboshi mau menangkapnya. Oleh karena itu mereka menyembunyikan Luffy dan yang lain. Alhasil Kemi dan lainnya membohongi Fukaboshi bahwa Luffy tidak ada di tempat ini. Dalam sisi Fukaboshi sebenarnya, mereka ingin memberitahu kepada Luffy bahwa Jinbei sedang menunggunya di suatu tempat. Jadi karena Luffy tidak dari tempat ini, Fukaboshi pun akhirnya pergi ke sisi pulau lainnya. Di waktu yang sama, saat Sanji bersembunyi bersama duyung, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia terpepet para duyung di sana. Hal tersebut membuat Luffy dan yang lain kebingungan. Karena Sanji telah kehilangan banyak darah akibat mimisannya. Tidak terduganya lagi muncul bajak laut kemarin, di mana mereka mencoba untuk menangkap Luffy. Tetapi Luffy yang sedang buru-buru langsung menghajar mereka dengan singkatnya. Tapi mereka ditolong oleh seorang lagi. Bahkan Luffy terkena racun dari orang tersebut. Di sisi lain, Kemi manfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih kapal dari pangeran. Tujuannya untuk membawa Luffy ke suatu tempat. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Sanji terselamatkan. Tetapi tidak lama kemudian, Sanji pingsan lagi. Dikarenakan dia telah kehilangan banyak darah. Jadi untuk sementara waktu, Chopper akan merawatnya. Di sini terungkap kalau Luffy yang tadi terkena racun tidak berefek kepadanya. Kemungkinan saat ini Luffy sudah kebal terhadap racun. Di tempat lain ada kejadian tidak terduga lagi, di mana Karibo yang sebelumnya ditahan di gentong yang dibuat Franky. Tiba-tiba ada para duyung yang membukanya. Atas hal itu, Karibo bebas. Setelah terbebas, dia berniat untuk menculik semua duyung untuk diperjualbelikan.
Kembali ke Nami, Frankie, dan Robin, di mana mereka sedang mencari informasi tentang pulau ini. Namun di tengah perjalanan, Frankie dan Robin ingin pergi sendiri-sendiri, di mana Frankie ingin menemui saudara Tom di sini. Sedangkan Robin akan pergi untuk menemukan peninggalan kuno di tempat ini, lantaran dia mendapat kabar kalau Poneglyph ada di pulau manusia ikan. Berpindah lagi ke Luffy yang saat itu Luffy dan Usopp diajak oleh Kemi untuk berkeliling. Sementara Chopper akan merawat Sanji. Waktu itu Kemi mengenalkan Luffy ke peramal terbaik di pulau manusia ikan. Orang itu bernama Madame Shirley. Madame Shirley bisa melihat masa depan dengan keakuratan yang tinggi. Dan rumornya dia telah membuktikan beberapa kejadian, termasuk akhir hidup Shirohige. Setelah ke tempat itu, Kemi membawa mereka ke tempat dari Papa. Di sana mereka bertemu dengan Brook. Jadi orang yang menyelamatkan Brook adalah Papa. Lalu Papa membawa mereka ke rumahnya. Alasannya dia ingin membalas budi karena telah menyelamatkan 2 tahun yang lalu. Namun di tengah perjalanan terlihat kalau ada poster buronan bajak laut yang cukup terkenal. Bajak laut itu adalah Vanderdecken. Tepatnya bajak laut itu adalah bajak laut yang bersama dengan monster sebelumnya yang mereka temui. Lalu Kemi menjelaskan kalau Decken telah diburu oleh pasukan kerajaan. Alasannya Decken sering mengancam putri kerajaan Shirahoshi. Oleh sebab itu, kerajaan menutup kamar dari Shirahoshi selama 10 tahun. Agar anaknya tidak dalam bahaya. Di sini juga terlihat kalau di tempat ini sekarang telah dikuasai oleh salah satu Yonko yaitu Big Mom. Tetapi di sini Big Mom melindungi pulau ini bukan secara gratis. Melainkan mereka harus berusaha keras untuk membuat permen. Dan jika membantah, maka pulau ini akan dihancurkan. Luffy yang mengetahui hal itu hanya diam saja. Di sisi lain tiba-tiba Madame Shirley mendapatkan penglihatan yang berbahaya, di mana dia melihat kalau kelompok topi jerami akan membahayakan pulau manusia ikan mendatang. Untuk itu dia meminta semua penduduk dan pasukan kerajaan untuk menangkap dan menghentikan mereka. Karena jika tidak maka masa depan itu akan terjadi. Berpindah lagi ke Luffy yang sampai ke rumah dari Papa. Tidak terduga, dia bertemu dengan Nami. Saat di sana, Nami menjelaskan kalau Robin dan Frankie sedang melakukan urusannya masing-masing. Oleh sebab itu, sekarang dirinya sendirian. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Raja Kerajaan mendatanginya. Namun kedatangannya ke sini bermaksud baik. Yaitu, Neptune mau menjamu mereka ke kerajaan. Dengan alasan topi jerami sebelumnya menyelamatkan ikan hiu peliharaan dari Shirahoshi. Hal tersebut membuat Luffy senang. Karena sebentar lagi dia akan makan-makan. Di tengah perjalanan ke sana, diperlihatkan kekonyolan dari Neptune, di mana dia juga sama bodohnya dengan Luffy. Neptune juga menjelaskan kenapa pulau ini ada cahaya dan udara. Hal itu bisa terjadi karena ada sebuah akar yang sampai ke pulau ini. Oleh sebab itu, di sini ada cahaya dan udara. Tetapi pihak kerajaan masih mencari tahu bagaimana bisa akar itu tumbuh sepanjang ini. Sesampainya di kerajaan, Luffy terkejut. Karena istana begitu megah dan indah. Tempat ini juga berbeda dari tempat sebelumnya, yang mana tempat ini dipenuhi oleh air. Tujuannya agar para bajak laut tidak bisa menyerang kerajaan. Oleh karena itu, rumornya kerajaan Ryugu tidak bisa dibobol oleh bajak laut kuat sekalipun. Tetapi hal itu dibantah oleh Neptune, karena masih ada satu orang yang bisa menembusnya dengan mudah. Tepatnya orang itu adalah Vanderdecken. Decken sendiri memiliki kekuatan yang berbahaya. Bahkan dia bisa menembus pertahanan terkuat kerajaan. Dan dalam waktu 10 tahun ini, Decken tidak menambahkan dirinya lagi. Setelah dia ditolak lamaran oleh Shirahoshi, singkat cerita Luffy dan lainnya sedang memasuki wilayah kerajaan. Namun saat itu Luffy yang sudah lapar pergi sendiri. Dan ternyata Luffy memasuki ruangan terlarang. Ruangan yang dimasuki Luffy adalah kamar dari Shirahoshi. Sesaat di sana Luffy dibuat terkejut dengan penampakan dari Shirahoshi yang memiliki tubuh dan badan yang besar. Bahkan tubuhnya melebihi ayahnya. Tapi meski begitu dia adalah orang yang cengeng. Hal tersebut membuat Luffy marah karena dia tidak suka orang yang seperti itu. Sementara Nami dan yang lain masih menunggu perjamuan dari Neptune. Namun tidak disangka setelah Neptune beritahu kalau Madame Shirley telah meramalkan hal buruk dari topi jerami. Bahkan rumornya bajak laut Mugiwara dianggap telah menculik para duyung. Padahal sebenarnya pelaku tersebut adalah Karibou. Tetapi Nami, Usopp, dan Brook tetap diam saja. Dan secara tidak terduga Zoro juga berada di tempat ini. Akhirnya peperangan pun terjadi. Sampai akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kelompok Mugiwara. Sesaat setelah itu tiba-tiba Fukaboshi menghubungi pihak kerajaan. Dan dengan bodohnya Zero mengancam pangeran untuk membawa Sunny Go dan para teman-temannya kembali. Jika tidak, maka Ida akan menghabisi pasukan kerajaan. Hal tersebut membuat para pangeran yakin kalau topi jerami adalah orang yang jahat. Berpindah lagi ke arah dari Luffy.
Kedatangan Luffy ke ruangannya membuat Shirahoshi takut dan senang. Namun setelah melihat Luffy adalah orang yang baik, dia tidak takut kepadanya. Dan itu terbukti dari Luffy yang menghentikan kapak yang dilemparkan oleh Dekken. Setelah melihat hal tersebut, Luffy bertanya-tanya tentang keadaan sebenarnya. Shirahoshi menjelaskan kalau Dekken memiliki dendam kepada dirinya, lantaran dahulu dia telah menolak lamarannya. Oleh sebab itu, Dekken dendam kepadanya. Di situasi itu, Luffy juga memberitahu tentang dunia luar. Alasannya agar Shirahoshi tidak bosan dan ingin pergi keluar. Saat Luffy sedikit memancing untuk pergi keluar, Shirahoshi memiliki tempat yang ingin dikunjungi, yaitu makam dari ibunya, dan tempat itu terletak di hutan laut. Mengetahuinya, dia mengajak Shirahoshi ke tempat itu. Bahkan dia berjanji kalau dia akan melindunginya. Pada awalnya Shirahoshi menolaknya, namun karena dia ingin pergi ke sana, dia pun menerima ajakannya. Dan bodohnya lagi untuk tidak ketahuan para penduduk, Luffy menyembunyikan Shirahoshi di dalam perut hiu peliharaan. Di tempat lain diperlihatkan beberapa bajak laut yang sedang berkumpul, di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut terkuat dari manusia ikan. Mereka bernama Hody Jones dan Vander Decken. Mereka berdua berniat beraliansi untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Bajak laut manusia ikan dipimpin oleh orang yang bernama Hody Jones. Hody sangat membenci manusia. Itu dikarenakan para manusia selalu memandang rendah para manusia ikan. Namun suatu hari dia bertemu dengan seseorang yang bernama Arlong, di mana kelompok Arlong juga membenci para manusia. Dikarenakan dulu Arlong juga mendapatkan diskriminasi dari para manusia. Oleh sebab itu, Arlong yang awalnya hanya ingin menakut-nakuti saja malah kebablasan. Tetapi hal itu malah membuat Hody senang, karena dirinya sefrekuensi dengan idolanya. Mulai dari sini timbul kebencian terhadap manusia, dan dia berupaya keras untuk menjadi kuat agar bisa membalaskan dendamnya. Sampai suatu hari saat dia besar, dia mendapatkan kabar bahwa bajak laut Arlong telah dikalahkan oleh bajak laut Mugiwara. Dan karena hal tersebut juga membuat Hody sangat marah dengan kelompok Luffy yang telah mengalahkan idolanya. Jadi sekarang dia juga berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Luffy. Itulah kisah dan awal mula kebencian Hody terhadap manusia. Kembali ke cerita. Saat itu mereka sudah sepakat beraliansi untuk menghancurkan kerajaan. Namun saat itu Hachi datang dan mencoba menghentikan mereka. Hachi mengatakan kalau Hody sekarang sudah keterlaluan. Namun apa yang dikatakan oleh Hachi tidak didengarkan oleh Hody. Alasannya dia tidak akan menghormati lagi orang yang sudah berteman dengan para manusia. Agar Hachi tidak banyak bicara, dia meminta Dekken untuk menghabisi nyawanya. Lalu diperlihatkan kekuatan dari Dekken yang cukup menarik, di mana dia bisa menarget seseorang sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini dia hanya bisa memasang satu target, karena satu target lainnya dia telah diarahkan kepada Shirahoshi. Menariknya, jika dia sudah menargetkan musuhnya, maka senjata yang dia lempar tidak akan meleset. Dan karena hal tersebut akhirnya Hachi terkena serangan yang cukup parah. Setelah rencana tersusun rapi, Dekken dan Hody mulai bergerak. Pertama dimulai dari Dekken yang melempar budak manusia ke kerajaan. Alasannya agar para budak tersebut membuka pintu masuk ke kerajaan. Dan sesuai rencana, budak tersebut akhirnya bisa membuka pintu masuk. Atas hal itu, Dekken dan Hody masuk ke dalam untuk memulai rencana kedua. Di mana rencana kedua adalah mengkudeta kerajaan. Namun saat di sana, dia dikejutkan dengan adanya para anggota topi jerami. Hal itu tidak membuatnya takut karena dia juga berencana untuk membalaskan dendamnya. Dalam keadaan itu, Zoro berubah pikiran dan langsung menargetkan untuk menyerang Hody. Dekken yang mengetahui kalau Shirahoshi tidak ada di tempat ini bergegas untuk mencarinya. Di kesempatan itu, Zoro melakukan cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya dan tidak membuat masalah kembali. Tetapi Hody tidak diam saja karena dia berniat untuk membuat gedung ini dipenuhi oleh air. Di sini terungkap kalau Hody bukanlah orang yang kuat, namun dia bisa sekuat ini karena dia memakan pil yang bernama steroid, di mana pil itu bisa merubah kekuatan fisiknya berkali-kali lipat. Namun efek sampingnya adalah umur mereka akan menjadi pendek, dan karena hal tersebut, Zoro kesulitan melawannya. Tapi meski begitu Zoro bisa mengimbangi kekuatannya meski di dalam air sekalipun. Sementara Nami manfaatkan keriuhan tersebut untuk kabur bersama dengan Keimi. Tujuannya untuk meminta tolong. Sedangkan Usopp dan Brook tidak berguna di saat seperti ini. Jadi mereka hanya mengandalkan kekuatan dari Zoro. Di pertarungan yang sengit itu, Zoro akhirnya bisa menebas Hody hingga tidak berdaya. Tetapi hal itu tidak berhenti begitu saja, karena bawaan dari Hody juga memakan pil tersebut. Namun tampaknya Zoro masih bisa mengatasinya. Setelah semua itu, Zoro membebaskan pasukan kerajaan bersama dengan Neptune. Alasannya dia tidak bisa menjamin kalau mereka akan hidup.
Di sisi lain Luffy dan Shirahoshi masih dalam perjalanan ke makam dari ibunya. Dan ternyata Robin dan Frankie juga berada di sana. Jadi terlihat kalau mereka nanti akan berkumpul di sana. Di tengah perjalanan, Luffy melihat Chopper yang sedang mengobati Sanji. Atas hal itu, Luffy pun menemui mereka. Namun secara tidak terduga, Hiu yang tidak kuat menahan lagi akhirnya mengeluarkan Shirahoshi di depan para penduduk. Hal tersebut membuat mereka terkejut. Bahkan mereka mencurigai kalau Mugiwara mau menculik Shirahoshi. Jadi saat ini Luffy dan yang lain sedang terpojok. Karena mereka tidak dipercaya oleh para penduduk. Bahkan masalah timbul lagi saat Dekken telah sampai dan berniat untuk menghabisi Shirahoshi. Tetapi itu tidak terjadi karena Luffy yang siap siaga langsung membuatnya babak belur. Setelah hal itu Luffy dan yang lain bergegas pergi agar tidak mendapat masalah kembali. Luffy pun tiba di hutan laut. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Frankie dan Sanigo. Di sana Frankie bertemu dengan teman lamanya yaitu saudara dari Tom. Bahkan Jinbe juga di sana. Pastinya dia menunggu kehadiran dari Luffy dan teman-temannya. Tidak lama kemudian Nami juga datang. Di waktu yang tepat, Jinbe baru sadar kalau Shirahoshi juga berada di tempat ini. Luffy menjelaskan dia berada di sini karena dia ingin mengantar Shirahoshi ke makam ibunya. Namun Nami memperjelas keadaan sekarang. Di mana sekarang kerajaan telah diserang oleh kelompok dari Hodi. Bahkan Zoro Usopp dan Brook masih terjebak di istana bersama dengan Neptune. Hal itu membuat Jinbe terkejut karena dugaannya benar bahwa Hodi ingin balas dendam. Atas hal tersebut, Jinbe meminta maaf atas membawanya ke masalahnya. Di belahan pulau lain terlihat kalau aliansi Hodi juga mulai bergerak. Dimulai dari menghancurkan kota-kota dan menyerang penduduk yang menentang pahamnya. Bahkan aliansi tersebut meminta para penduduk untuk menginjak foto seseorang yang diduga ratu di pulau ini yang bernama Otohime. Akan keadaan itu, penduduk kota telah bimbang. Lebih parahnya lagi, aliansi akan menghabisi nyawa orang yang tidak mau menginjak foto itu. Mulai dari sini, kekacauan di Pulau Manusia Ikan menjadi memuncak. Beralih ke istana kerajaan yang saat itu Zoro sudah kehabisan energi melawan Hodi. Jadi saat ini, dia hanya bergantung kepada Neptune yang masih memiliki kekuatan. Tidak disangka di sela-sela merencanakan untuk melarikan diri, Hodi tiba-tiba bangkit kembali. Sekarang terlihat kalau Hodi memakan pil steroid yang cukup banyak. Atas hal itu, kemampuan fisiknya berkali-kali lipat. Neptune yang mengetahui hal itu tidak diam saja. Dia pun mencoba menggunakan kemampuan terkuatnya juga. Namun dia tidak menyerang Hodi, melainkan membuat celah agar pasukannya bisa keluar. Sementara dirinya akan mengorbankan diri karena saat ini hanya itulah yang dia bisa. Namun tidak terduga hal baik menghampirinya. Namun tetap saja Hodi tidak membiarkannya. Akhirnya Neptune bersama dengan Zoro dan lain tertangkap. Setelah itu Hodi berniat membawanya ke tengah kota. Nantinya dia akan mengakhiri nyawa Neptune di sana. Bodohnya lagi, Hodi meminta semua pasukannya untuk pergi dari istana. Karena dia percaya bahwa Zoro dan kelompoknya tidak bisa kabur dari penjara yang dia buat. Beralih ke Luffy lagi. Saat itu mereka beristirahat sambil menyembuhkan Hachi di sana. Di tempat tersebut mereka membahas tentang alasan dari Hodi dan mengapa dia melakukan hal tersebut. Namun sebelum itu timbul masalah antara Nami dan Jinbei. Nami merasa marah kepada Jinbei karena rumor mengatakan kalau perbuatan Arlong di East Blue adalah tanggung jawabnya. Di saat itu Jinbei pun terkejut karena berita desa yang dihancurkan oleh Arlong adalah salah satu kru dari Luffy. Untuk membenarkan masalah tersebut, Nami meminta Jinbei untuk menjelaskan. Dan apakah benar itu adalah tanggung jawabnya? Jinbei menjawab kalau itu adalah tanggung jawabnya. Namun sebelum itu Jinbei meminta Nami untuk mendengarkan cerita asal mula kebencian manusia ikan dan kemudian dari Arlong. Dahulu kala ada seorang pahlawan lahir di distrik manusia ikan. Pemuda itu adalah Fish Tiger. Di pulau ini Tiger dikenal sebagai orang baik dan bijaksana. Bahkan bukan tempat kelahiran saja yang menghormatinya, melainkan seluruh penduduk termasuk Raja Neptune.